Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi ke podcast Maida TV. Tentunya bersama Ustaz Mulki Ibnu Khalil Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Gimana antum berdua? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah insyaallah Ta'ala kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang fundamental sekali. Kira-kira kita bahas apa nih Bib? Nah, insya Allah hari ini bertepatan ada Ustaz kita, Ustaz Mulki. Kita akan membahas masalah yang banyak orang itu luput. Itu masalah Apa itu? masalah iman. Masya Allah. Berat ini sepertinya pembahasan. Betul tak? Baik banget Ustaz, ibaratnya mungkin ya iman disebut diri kepada salafi apalagi Ustaz ya. Nah, Tergelincir di bab iman ini. Ya Bib. Iya. Nah, mungkin langsung kita mulai kan ya. Pertanyaan pertama Ustaz, yang kita bahas dulu. Apa sih urgensi kita mempelajari bab iman Ustaz? barakallahu fikum. Ya, memang ya mempelajari tentang hakikat keimanan kalau anak tilik ya kita bisa petik ada dua sisi yang harus kita edukasi. Yang pertama dari sisi kaum muslimin itu sendiri. Ya, yang kedua dari sisi di luar ya kaum muslimin. Maka mereka pun pada hakikatnya perlu yang namanya edukasi tentang dinul Islam. Karena Islam ini adalah iman adalah apa? Islam. Maka ya mereka pun harus kita edukasi. Bukan hanya kaum muslimin yang harus kita edukasi tentang masalah iman. Maka di luar sana juga harus ngerti. Maka dia nanti akan tahu bahwasanya iman itu selaras dengan akal sehatnya dan fitrahnya. Ya, jadi belajar iman itu penting. Sekarang misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan adanya surga. Ini untuk siapa? Orang beriman. Ya. Begitu juga peperangan antara Nabi dengan kaumnya disebabkan gara-gara apa? Iman juga. Ada keimanan, ada kekufuran. Maka seorang sudah selayaknya yang ngerti tentang masalah iman, kemudian dia merealisasikan. Harapannya, ya dia mendapatkan keberuntungan yang dahsyat, yang luar biasa. Sebagaimana Allah tegaskan, qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Tapi bagaimana iman itu sendiri? Nah, kita harus belajar. Ya, harus pahami dengan baik dan benar. Jangan sampai apa? Salah ya. Sayang hidup cuma sekali. Ya, tapi nggak ngerti keimanan, nggak ngerti konsep iman, konsep Islam seperti apa, maka yang kita perlu bahas. Gitu. Barakallahu fiik. Tapi Ustaz kalau begitu berarti mulai dari mana nih Ustaz kalau misalkan untuk memahami iman itu sendiri? Ya kalau kita baca dari kitabnya para ulama, ya mereka selalu menjelaskan mungkin dari sisi bahasa dulu. Etimologi bahasa itu iman itu apa? Nah, insya Allah dari situ nanti kita berlanjut ke masalah iman secara syariat. Ya kemudian pembatal-pembatalnya apa saja, maka insya Allah akan kita kupas. Insya Allah. Ya, gimana? Tertarik? Masya Allah. Ya, jadi mungkin kita mulai saja. Iman secara bahasa, ya memang kalau kita baca kitabnya para ulama, di dalam mendefinisikan iman secara bahasa itu kalimat yang mereka utarakan berbeda-beda. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, maknanya hampir sama dari itu. Ada yang mengatakan iman itu thiqah. Apa itu thiqah? Percaya. Ada lagi yang mengatakan iman adalah tasdid, membenarkan di dalam hatinya. Ada yang mengatakan iman adalah apa? Tumaknina, tenang, nyaman, tentram. Ada yang mengatakan apa? Iqrar, itu pengakuan. Jadi berporos pada 4 kata ini di dalam mendefinisikan apa? Iman secara bahasa. Yang masyhur yang mana? Yang terkenal yang mana? Ya, para ulama banyak memilih pendapat yang mengatakan iman secara bahasa adalah tasdik. Begitu ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Azhari di dalam Tahdhibul Lughah, ya beliau mengatakan inilah pendapat yang masyhur, yang terkenal. Bahkan beliau menukil kesepakatan para ulama bahwasanya iman secara bahasa adalah tasdik. Yang beliau membawakan ayat ya dalam surat Yusuf, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin.
Beliau mengatakan tidak ada silang pendapat dari ahli tafsir bahwasanya makna wa ma anta bimu'minin yang artinya adalah wa ma anta bimusaddiqin lana. Engkau tidak mempercayai kami, engkau tidak membenarkan kami wahai ayah. Ya, walaupun kami sudah berlaku jujur. Itu pengakuan saudara-saudara Yusuf, walaupun mereka dusta. Ya, tapi lihat Allah ya mengatakannya dengan lafaz mukmin. Dan mukmin di sini artinya adalah musaddiq. Ya, jadi ini arti apa iman secara bahasa adalah apa? Tasdik. Tapi lihat pendapat apa? Kebanyakan mayoritas ulama. So, begitu. Tadi itu kan ada banyak Ustaz, ada 4. Iya, betul. Paling masyhur itu yang Ustaz bilang tasdik. Nah, masalah iman akan cukup dengan tasdik. Ini juga harus dipahami ya. Karena banyak orang jatuh kakinya, tergelincir kakinya dari kalangan Murji'ah, dari kalangan Asy'ariyah. Nantilah akan kita bahas ya pendapat-pendapat mereka biar lebih tahu. Karena terkadang belajar itu nggak mesti harus tahu yang bagus, tapi perlu juga lawannya supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, nanti insya Allah ada pembahasannya. Ya, mereka tergelincir kakinya di sana. Salah fatal ketika ya iman hanya diartikan sebagai apa? Tasdik, membenarkan di dalam hati. Padahal nggak cukup sampai di sana. Nanti ada konsekuensinya. Ada tuntutannya yang lain nih. Begitu. Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, ada buktinya Ustaz kalau Salam. misalnya penjelasan iman itu nggak hanya tasdik aja Ustaz. Ya, jadi bukan hanya sekedar pembenaran dalam hati. Ada banyak. Ya, sini anak nukil dari kalamnya At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari ma'ruf, beliau adalah ulama yang di bidang apa? Tafsir. Ya, beliau menukil beberapa perbedaan dalam sisi arti. Ya, setelah itu beliau mengatakan was-shawab, yang benar kata beliau, minal qauli, dari beberapa pendapat. Ya, dalam hal ini iman itu adalah sebuah nama untuk tasdik. Membenarkan sebagaimana orang-orang Arab dahulu mengatakannya. Kemudian beliau membawakan ayat wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau wahai ayahku tidak mau mempercayai kami. Ya walaupun kami orang-orang yang apa? Jujur. Itu kan pengakuannya siapa? Saudara-saudaranya siapa? Yusuf alaihi salam. Tapi beliau lanjutkan ketika membawakan ayat ini, ghaira annal ma'na, hanya saja makna alladhi yastahiqu bihi ismul mu'min, ya yang berhak untuk nama mukmin secara mutlak adalah kata beliau al-jami'u li ma'anil iman, adalah makna yang mencakup menyeluruh terhadap definisi makna-makna iman yang ada di dalam syariat. Begitu. Jadi harus ada bentuk ketundukan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari ma'rifah mengetahui, dari iqrar pengakuan, dan juga ada amal. Kita tilik lagi aja ayat tadi surat apa? Yusuf. Ya. Apa sih yang dimaukan oleh saudaranya Yusuf? Apakah sekedar membenarkan di dalam hati? Ya, kalian telah benar bahwasanya Yusuf telah tiada. Ya, soalnya kalian sudah membawa apa? Baju iya yang berlumuran apa? Darah. Enggak itu yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan selain ayahnya ini Yakub membenarkan di dalam hatinya, pengen juga ada pengakuan lisan. Ya, kalian telah benar. Ya, terus di samping itu ada perbuatan Yakub untuk mencintai saudara-saudaranya apa? Yusuf. Karena kan saking hasadnya sama Yusuf, ya gimana caranya si ayah ini, bapak ini, yaitu Yakub alaihissalam mencintai apa? Saudara-saudaranya. Akhirnya setan masuk membisiki untuk bunuh siapa? Yusuf. Akhirnya nggak, walaupun nggak dibunuh ya. Tapi yang kita petik pelajarannya, saudara-saudara Yusuf ini menginginkan si bapak ini tasdik, membenarkan di dalam hatinya, ada pengakuan dengan lisannya, dan juga apa? Ada perbuatan, cintai kami. Yusuf sudah tiada. Ya, jadi bukan hanya membenarkan saja. Ya, tidak cukup. Ya, ini yang terkadang mereka-mereka tadi, ya kita bilang Asy'ariyah ataupun apa, Murji'ah, salah kaprah, salah paham di dalam memaknai iman. Mereka hanya mengambil dari sisi apa? Bahasa. Padahal ulama salaf telah menjelaskan. Bukan sekedar apa? Tasdik. Ya. Walaupun nanti Syekhul Islam ya punya pendapat beda, yaitu iqrar, pengakuan. Insyaallah nanti akan kita bahas. Nah, itu kalau misalnya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala ahli tafsir. Cukup apa tambah lagi? Tambah lagi bahasa. Boleh tambah lagi satu lagi. Ya, ulama-ulama yang
mungkin kontemporer yang belakangan kita nukil dari ucapannya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Ya, beliau memang meninggal di usia muda, di kurang lebih 35 tahun kalau nggak salah, nanti bisa diperiksa, tapi ilmunya luar biasa. Ya, meninggalkan warisan-warisan yang luar biasa dari sisi apa? Ilmu. Nah, beliau katakan di Ma'arijul Qabul, ya, man qala min ahli sunnah fil iman wa tasdiq ala dhahir al-lughah. Ya, barang siapa yang berkata dari kalangan ahli sunnah tentang iman adalah tasdik sesuai dengan zahir bahasa. Ya, annahum innama anau at-tasdiqa al-id'ani. Yang mereka maukan dengan tasdik di sini adalah id'an, itu ada bentuk kepatuhan, ketundukan al-mustalzim lil inqiyadi zahiran wa batinan bila syak. Yang ada konsekuensi tunduk patuh, ya, mengiyakan secara zahir maupun apa? Batin bila diragukan, tanpa dilakukan. Ya, jadi bukan hanya sekedar apa? Tasdik di dalam hati, tapi harus ada bentuk ketundukan baik secara zahir maupun secara apa? Batin. Nah, lam ya'nu mujarradat tasdik. Perhatikan. Mereka para ulama sunnah tidak menginginkan sekedar pembenaran dalam hati. Ya memang kalau secara zat, ya mukmin atau iman tadi, ya secara zatnya adalah tasdik. Tapi ada kelazimannya yang lain. Nah ini juga harus ikut. Ya, Harus ikut. Mestinya harus ikut ya, Ustaz. Harus ikut, nggak bisa cuman kita ambil tasdik saja. Contohnya Adkal mau bangun rumah, ya memang yang dibutuhkan adalah uang. Iya, pasti. Ya pasti beli material aja, banyak duitnya biayanya. Tapi apakah cukup dengan uang? Iya. Tidak, mungkin harus panggil ahlinya, arsiteknya, ya dalam orang ahli sipilnya dan seterusnya. Supaya terbentuk itu. Maka tasdik ini juga akan terbentuk, ya akan terwujud kalau adanya apa? Bentuk inqiyad, ketundukan. Jadi jangan diartikan hanya sekedar apa? Tasdik. Ya kalau bingung apa tuh tasdik? Tasdik itu membenarkan di dalam. Betul memang secara zatnya ya dia adalah tasdik, tapi ada ya mustalzimatnya, konsekuensinya yang mengiringnya dia. No, sama aku. Sebagaimana tadi kisahnya siapa? Yusuf. Yusuf alaihissalam ya bersama abang-abangnya lah, bersama apa lagi? Saudara-saudaranya, karena saking bencinya, hasadnya sama siapa? Yusuf melakukan makar dan seterusnya, akhirnya lapor ke bapaknya sambil nangis, bawa apa? Ya, Baju berlumuran darah, ya sampai dia ngotot, bapak nggak akan percaya sama saya, walaupun saya sudah jujur, ya. Jadi bukan sekedar membenarkan perbuatan dia atau pengakuan dia atau ucapan dia dalam hati, tidak. Tapi yang diinginkan oleh saudara-saudari Yusuf ada pembuktian, ya, baik dengan ucapan maupun perbuatan setelah Yusuf tiada. Ini kisah yang menarik sebetulnya yang kita bisa pahami konsep iman secara apa? Bahasa. Ya, jadi bukan hanya sekedar apa? Tasdik. Buktinya lagi ya, iblis laknatullah ketika diperintah kepada diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada apa? Adam. Apakah iblis ini mendustai perintah Allah? Enggak. Ya, enggak mendustai dia. Ya, dia meyakini itu memang betul perintah Allah. Tapi kenapa toh dia diusir juga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya karena kesombongan dia, karena dia enggan menolak, tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini nanti kita pahami kufur itu bukan hanya sekedar mendustakan. Banyak kufur. Ya salah satu bentuknya adalah kesombongan yang dilakukan oleh Allah Iblis. Oh, iya. Ustaz. Berarti kalau kita lihat tilik lagi Ustaz ya. Berarti dari kisahnya Yusuf sama Syaitan yang diusir dari iblis itu mendapat makna yang dalam tentang iman ini sendiri ya Ustaz ya. Ya betul. Jadi jangan hanya dipahami tasdik. Ya, terlebih lagi kita memahami Al-Qur'an dan hadis itu ala fahmi salafil ummah. Ya, jangan mentang-mentang antum ahli bahasa misalnya. Ya udah kita cukupkan dengan apa? Bahasa. Enggak cukup. Ya, kita punya mentor. Ya, siapa mentor kita dalam beragama? Sahabat, salaf, yang bagaimana mereka betul-betul diturunkan kepada mereka Al-Quran dan ngerti, paham betul kandungan-kandungan yang ada di dalam apa? Al-Quran. Jadi sekali lagi, iman secara bahasa bisa diartikan dengan apa? Tasdik, yaitu membenarkan di dalam hatinya, tapi jangan senang duduk. Ya, tasdik bukan sembarang apa? Tasdik. Tapi apa? Ada kelaziman yang menyertai dia
ya mungkin lisannya berucap dan perbuatan atau anggota tubuhnya itu ikut merealisasikan apa yang dibenarkan dalam hati. Makanya nanti Syekhul Islam menyebut, ya betul dia tasdik, tapi ada tambahan sifatnya maksus. Ya tasdik yang terkhususkan. Sebagaimana sholat artinya doa, tapi doa yang maksus, yang terkhususkan. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami oleh para pendengar kaum muslimin yang menisbatkan diri kepada iman, kepada Islam. Mulai hari ini harus ngerti. Khususnya kepada salafi ya Ustaz. Ya, umum semuanya. Terkhususnya memang yang menisbatkan diri kepada ya salaf. Ya, harus ngerti iman. Ya jangan sampai ya sayang hidup cuma sekali tapi nggak ngerti konsep apa keimanan. Karena nanti akan ada benang merahnya antara bahasa dengan syariat. Pelan-pelan kita edukasi ya kaum muslimin. Ya begitu juga di luar sana yang mungkin mau mencari tentang Islam. Bahwasanya iman itu nanti selaras dengan akal sehat dia dan juga sesuai fitrah dia. Karena semua manusia dilahirkan di atas apa? Fitrah. Nanti yang mulai rusak kita kembali kaji lagi, ya kita bersihkan lagi. Semoga Allah berikan dia hidayah, Allah berikan dia taufik. Ustaz, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, Atas barakallahu fiik. ilmunya hari ini Ustaz ya. Mantap ya. Semua bisa dipahami ya? Semua. Rehan, Awan Ustaz, awan. aman ya? Awan Ustaz. Sekali lagi, jadi iman secara bahasa ada empat pengertian atau empat tafsiran. Ada yang siqah, ada yang tasdik, ada yang iqrar, ada yang tumanina. Siqah itu percaya, ya kemudian iqrar pengakuan, tasdik membenarkan di dalam hati, dan ada tumanina ketenangan. Tapi paling masyhur pendapat yang mengatakan apa? Tasdik. Tapi ingat, tasdik bukan sekedar Tasdik aja. tasdik. Harus ada lawazimnya begitu. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, Wa ya mudah-mudahan insyaallah kita akan lanjut lagi Ustaz ya. Insyaallah ta'ala. Yang membahas lebih dalam lagi mengenai iman ini sendiri ya Ustaz ya. Insyaallah ta'ala. Gimana Bib? Aman Bib? Mana? Aman. Cukup ya Ustaz ya. untuk Cukup, hari ini. insyaallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.